Ketika orang membicarakan kekuatan militer suatu negara, bayangan yang muncul hampir selalu sama. Deretan tank berat di daratan, kapal perang raksasa di lautan, atau jet tempur supersonik yang melesat di angkasa. Simbol-simbol inilah yang selama puluhan tahun dianggap sebagai tolok ukur kekuatan militer. Namun, medan perang modern telah berubah. Konflik tidak lagi selalu terjadi di padang terbuka atau perairan luas. Justru sebaliknya, peperangan masa kini sering berlangsung di wilayah sempit, hutan lebat, pegunungan terjal, kawasan urban padat, hingga pulau-pulau terpencil yang sulit dijangkau. Dalam kondisi seperti inilah, satu jenis alutsista muncul sebagai penentu keseimbangan kekuatan. Helikopter serang. Helikopter serang bukan sekadar alat tempur udara. Ia adalah penghubung antara kekuatan darat dan udara. Mesin perang yang mampu bereaksi cepat, terbang rendah mengikuti kontur medan, dan memberikan dukungan tembakan presisi dalam hitungan menit. Di banyak konflik modern, helikopter serang bahkan menjadi faktor pembalik keadaan, terutama ketika pasukan darat terjebak di wilayah sulit atau menghadapi musuh yang bergerak cepat. Di kawasan Asia Tenggara, peran ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan wilayah lain di dunia. Asia Tenggara memiliki karakter geografis yang unik dan kompleks. Kawasan ini dipenuhi hutan tropis yang rapat, pegunungan panjang, sungai-sungai besar, garis pantai yang berliku, serta ribuan pulau yang tersebar luas. Ditambah, sebagian besar negara di kawasan ini memiliki kota-kota dengan kepadatan penduduk tinggi. Kondisi tersebut membuat penggunaan alutsista berat konvensional seringkali tidak efektif. Disinilah helikopter serang menemukan relevansinya. Ia mampu menjangkau wilayah terpencil, beroperasi tanpa landasan pacu, dan memberikan dukungan tempur langsung di medan yang tidak ramah bagi kendaraan darat. Namun, meskipun berada di kawasan yang sama, setiap negara Asia Tenggara menghadapi tantangan keamanan yang berbeda. Ada yang berkutat dengan konflik internal berkepanjangan, ada yang fokus pada pencegahan konflik regional, dan ada pula yang mempersiapkan diri menghadapi dinamika geopolitik global. Perbedaan tantangan ini tercermin jelas dalam cara masing-masing negara membangun dan mengelola armada helikopter serang mereka. Myanmar adalah contoh paling nyata dari negara yang menjadikan helikopter serang sebagai tulang punggung operasi militernya. Selama beberapa dekade, militer Myanmar menghadapi berbagai kelompok bersenjata di wilayah perbatasan dan daerah pegunungan. Medan operasi yang sulit, minim infrastruktur, dan jarak yang jauh dari pusat logistik membuat helikopter serang menjadi alat yang hampir tak tergantikan. Bogi Tachimadau helikopter bukan hanya senjata, tetapi alat kontrol wilayah. Myanmar memilih pendekatan yang relatif sederhana, namun brutal, mengandalkan satu platform yang sudah terbukti tangguh di berbagai konflik dunia. Mi-35P buatan Rusia. Helikopter ini dikenal luas sebagai tank terbang, sebuah julukan yang bukan tanpa alasan. Mi-35P dirancang untuk bertahan di medan tempur keras, mampu menahan tembakan senjata ringan, dan tetap melanjutkan misi meskipun mengalami kerusakan ringan. Yang membuatnya unik adalah kemampuannya membawa pasukan infanteri bersenjata di dalam kabin, sembari tetap berfungsi sebagai helikopter serang penuh. Dengan jumlah sekitar 24 unit, armada Mi-35P Myanmar menjadi salah satu yang paling signifikan di Asia Tenggara. Helikopter ini dapat membawa meriam berat, roket, hingga rudal anti-tank, sekaligus mengangkut pasukan untuk operasi serbuan cepat. Dalam konflik internal, kombinasi ini sangat efektif. Pasukan dapat diterjunkan langsung ke area operasi, sementara helikopter memberikan perlindungan tembakan dari udara. Meski beberapa unit dilaporkan hilang akibat kecelakaan atau pertempuran, Myanmar tetap mempertahankan armada ini sebagai aset utama. Hal ini menunjukkan betapa sentralnya peran helikopter serang dalam strategi militer mereka. Berbeda jauh dari Myanmar, Singapura mengambil jalur yang hampir bertolak belakang. Negara kota ini tidak memiliki konflik internal bersenjata. Wilayahnya kecil dan infrastrukturnya sangat maju. Namun justru karena keterbatasan geografis itulah, Singapura membangun kekuatan militer yang sangat modern dan berorientasi teknologi tinggi. Dalam konteks helikopter serang, Singapura memilih kualitas di atas kuantitas. Republic of Singapore Air Force hanya mengoperasikan satu jenis helikopter serang, yaitu A64D Apache Longbow. Namun jumlahnya sekitar 19 unit, seluruhnya berada dalam kondisi operasional tinggi. Apache bukan sekadar helikopter serang biasa. Ia adalah sistem tempur canggih yang dirancang untuk pertempuran modern berintensitas tinggi. Dengan kanon 30 mm Hokachi 70 mm
dan rudal Hellfire, Apis mampu menghancurkan target lapis baja dan posisi pertahanan musuh dengan presisi ekstrem. Keunggulan utama Apis Longbow terletak pada sistem sensornya. Radar yang terpasang di atas rotor memungkinkan helikopter mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengunci target tanpa harus menampakkan badan helikopter sepenuhnya. Kemampuan ini sangat penting dalam medan perang modern yang dipenuhi ancaman pertahanan udara. Pendekatan Singapura mencerminkan doktrin militernya secara keseluruhan, mengandalkan teknologi, kesiapan tinggi, dan integrasi sistem. Dengan satu jenis helikopter serang, proses pelatihan, pemeliharaan, dan logistik menjadi jauh lebih efisien. Thailand berada di posisi tengah antara pendekatan Myanmar dan Singapura. Negara ini memiliki sejarah panjang penggunaan alutsista dari berbagai negara, dan hal tersebut tercermin dalam armada helikopter serangnya. Angkatan Darat Thailand masih mengoperasikan AH-1FV Cobra helikopter legendaris yang telah melayani sejak era Perang Dingin, meski usianya tidak lagi muda. Cobra tetap menjadi platform yang efektif untuk misi dukungan tembakan jarak dekat dan anti-kenderan lapis baja ringan. Selain Cobra, Thailand juga menggunakan helikopter serang ringan AS-550 Phoenix untuk misi pengintaian bersenjata dan operasi cepat. Helikopter jenis ini sangat cocok untuk medan yang sulit dan operasi berintensitas rendah. Namun, Thailand tidak berhenti di situ. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai memperbarui armada dengan memesan Boeing AH-6, helikopter serang ringan modern yang dirancang khusus untuk operasi kontra-insurgensi. Langkah ini menunjukkan kesadaran Thailand terhadap perubahan karakter konflik. AH-6 yang lincah dan mudah dioperasikan sangat ideal untuk operasi di wilayah pegunungan dan hutan. Jika seluruh pesanan terrealisasi, Thailand akan memiliki lebih dari 20 unit helikopter serang dalam berbagai kelas. Kombinasi antara platform lama yang telah teruji dan platform baru yang modern memberikan fleksibilitas operasional yang cukup besar. Filipina menghadapi tantangan yang berbeda lagi. Sebagai negara kepulauan dengan sejarah panjang konflik internal dan ancaman keamanan di wilayah selatan, kebutuhan akan helikopter serang sangat mendesak. Angkatan Udara Filipina membangun armada yang beragam, memadukan helikopter serang murni dan helikopter ringan yang dimodifikasi. Salah satu akuisisi paling penting Filipina adalah T-12 9-bit Attack buatan Turki. Helikopter ini merupakan platform modern yang dirancang khusus untuk pertempuran darat. Dengan 6 unit yang mulai beroperasi penuh pada 2024, Filipina mendapatkan kemampuan serangan udara yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. T-12 9-bit dilengkapi meriam putar rokat, rudal anti-tank, dan bahkan rudal udara ke udara jarak pendek. Selain itu, Filipina juga mengandalkan helikopter ringan seperti MD-520MG dan Alminus 109E yang dimodifikasi untuk peran tempur. Helikopter ini sangat efektif untuk operasi di wilayah perkotaan, hutan, dan pulau-pulau kecil. Dengan total sekitar 30 unit helikopter serang dalam berbagai konfigurasi, Filipina memiliki fleksibilitas tinggi untuk merespons berbagai jenis ancaman. Di puncak daftar kawasan Asia Tenggara, Indonesia tampil sebagai negara dengan armada helikopter serang terbesar. Hal ini hampir tidak terhindarkan, mengingat luas wilayah dan kompleksitas geografis Nusantara. Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia menghadapi tantangan keamanan yang sangat beragam, mulai dari pengamanan perbatasan hingga operasi di wilayah terpencil. Pusat penerbangan TNI. Angkatan Darat mengoperasikan kombinasi helikopter serang berat dan ringan yang relatif seimbang. Indonesia memiliki 8 unit A-64E Apache Guardian, versi terbaru dari Apache dengan kemampuan sensor dan avionik yang lebih canggih. Selain itu, Indonesia juga mengoperasikan Mi-35P yang terkenal akan daya tahannya, serta helikopter ringan seperti BO-105CB dan S-550 Phoenix. Yang membedakan Indonesia dari negara lain bukan hanya jumlah armada, tetapi juga keterlibatan industri pertahanan dalam negeri. Perakitan helikopter ringan oleh PT Dirgantara Indonesia memberikan keuntungan strategis berupa kemandirian, pemeliharaan, dan logistik. Dengan total sekitar 39 unit helikopter serang aktif, Indonesia memiliki kapasitas dukungan udara darat terbesar di kawasan. Jika ditarik benang merah, setiap negara Asia Tenggara memiliki filosofi berbeda dalam membangun kekuatan helikopter serangnya. Myanmar menekankan kekuatan mentah dan daya tahan. Singapura mengandalkan teknologi dan kesiapan. Thailand memilih fleksibilitas melalui keberagaman platform. Filipina fokus pada respons cepat terhadap konflik internal. Sementara Indonesia membangun kekuatan besar yang disesuaikan dengan medan yang sangat kompleks. Namun tantangan ke depan tidak berhenti.
pada jumlah dan jenis helikopter. Konflik modern semakin menuntut integrasi sistem, penggunaan data real-time, dan kemampuan bertahan dari sistem pertahanan udara yang semakin canggih. Helikopter serang masa depan harus mampu bekerja bersama drone, jaringan sensor, dan sistem komando terpusat. Negara yang gagal beradaptasi akan tertinggal, terlepas dari seberapa besar armadanya. Bagi Indonesia dan negara-negara lain di kawasan, pertanyaan utamanya bukan lagi siapa yang memiliki helikopter terbanyak, tetapi siapa yang mampu menggunakannya secara paling efektif. Modernisasi berkelanjutan, pelatihan awak, dan integrasi lintas matra akan menjadi faktor penentu. Di medan tempur Asia Tenggara yang kompleks dan dinamis, penguasaan udara rendah bukan sekadar keunggulan taktis, melainkan kunci kendali strategis. Pada akhirnya, helikopter serang adalah cerminan cara sebuah negara memandang perang dan perdamaian. Ia bukan hanya mesin perang, tetapi simbol kesiapan, adaptasi, dan visi pertahanan. Dan di kawasan Asia Tenggara, satu hal semakin jelas. Siapa yang mampu menguasai langit rendah, dialah yang akan menentukan arah permainan.